Bab 12. Sayang, apa kau lupa kalau malam ini kita akan makan malam bersama Jared dan Sandra? Tanya Dr. Lee sambil menatap Anna yang terlihat bingung untuk beberapa saat sebelum akhirnya ia mengerti kalau itu hanya alasannya saja. Ya Tuhan, kau benar, aku hampir saja lupa. Maafkan kami, tapi malam ini saudara kami mengadakan makan malam keluarga, ucap Anna yang dapat anggukan dari Dr. Lee. Sayang sekali. Baiklah, kalau begitu mungkin lain kali kita bisa makan malam bersama. Kami akan berada di sini selama 3 hari. Iya, lain kali. Baiklah kalau begitu. Sayang, sebaiknya kita pergi sekarang. Luke sudah tidak sabar untuk melihat kastil, ajak Billy sambil membawa plastik belanjaan Nicole dan merangkul istrinya. Baiklah, sampai jumpa Alice, ucap Nicole sambil mengelus rambut gadis kecil itu yang tersenyum malu. Mereka bertiga akhirnya keluar dari toko itu menyisakan Dr. Lee dan Anna yang langsung menurunkan Alice dengan tubuh masih gemetar hebat. Dr. Lee mengunci pintu toko dan memasang tanda kalau toko itu tutup. Lalu dia menyuruh Alice ke atas dengan memberikannya coklat yang dia beli di Paris, yang tentu saja disambut gadis kecil itu dengan senang hati. Anna berjalan bolak-balik dengan tubuh gemetar. Matanya berkaca-kaca menyiratkan rasa takut. Giginya yang gemerutuk menggigiti ujung kuku jarinya. Bagaimana kalau dia mengambil Alice dariku? Tanyanya sambil menatap Dr. Lee dengan wajah cemas. Aku harus membawa Alice pergi dari sini. Kami harus bersembunyi, lanjutnya dengan tubuh bergetar hebat. Anna, kau harus tenang dulu. Tenang? Kau bilang tenang. Bagaimana bisa aku tenang ketika bajingan itu telah melihat kami? Apa kau tak lihat bagaimana dia menatap Alice? Geram Anna berupa bisikan sambil menatap Dr. Lee dengan mata nyalang. Dia belum mengetahuinya, ucap Dr. Lee berusaha menenangkan Anna yang terlihat sangat stres. Tidak, jawab Anna sambil menggelengkan kepala. Dia telah curiga ketika mengetahui umurnya. Dr. Lee terlihat terkejut ketika mendengar kalau pria itu mengetahui umur Alice. Bagaimana dia mengetahui tentang umur Alice? Aku tak tahu kalau perempuan itu istrinya. Aku memberitahunya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku lebih baik mati kalau dia berani mengambil Alice dariku, ujar Anna sambil kembali menggigiti kuku jarinya. Anna, tidak akan ada yang mengambil Alice darimu, ucap Dr. Lee sambil menatap Anna meyakinkan membuat perempuan itu sedikit tenang. Kau memiliki aku, Jared, dan juga orang tua angkatmu yang akan melindungi kalian berdua. Kau tidak sendiri, Anna. Lanjut Dr. Lee membuat Anna terdiam dan menyunggingkan sedikit senyum lemah. Perempuan berambut hitam itu kini terdiam, tapi masih terlihat kecemasan di mata dan wajahnya. Ia duduk di atas kursi kasir. Kakinya kanannya bergerak-gerak tak mau diam dan kembali menggigiti kuku jari tangannya. Dr. Lee yang melihat itu kini berjongkok lalu menggenggam tangan Anna membuatnya berhenti menggigiti kuku jarinya. Anna, ucap Dr. Lee sambil menatapnya lembut. Semua akan baik-baik saja. Aku tak akan membiarkan siapapun mengambil Alice darimu. Aku janji. Anna hanya terdiam sambil menatap Dr. Lee beberapa saat sampai akhirnya dia berkata, apa kau tahu, ketika aku hamil dulu, kalau aku tak merasakan mual sedikit pun, seolah-olah bayi dalam kandunganku tahu kalau ibunya sedang kesusahan dan dia tak ingin menyusahkanku. Anna mulai bercerita dengan mata berkaca-kaca. Ketika baru lahir, Alice sangat kecil. Dia hanya 2 kilogram dan harus tinggal di inkubator selama sebulan karena lahir secara prematur. Setiap melihatnya, aku akan menangis dan berdoa kepada Tuhan supaya memberi kesempatan putriku untuk hidup dan melihat dunia ini. Anna mengusap air matanya menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya masih dalam genggaman pria yang terdiam mendengar ceritanya. Dan Tuhan mendengarkan doaku. Dia tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan menyenangkan. Dia adalah duniaku. Aku akan mati kalau kehilangan putri kecilku, lanjut Anna sambil menatap Dr. Lee dengan suara tercekat. Anna, tidak ada yang akan mengambil Alice darimu. Aku berjanji, aku akan melakukan apapun untuk melindungi kalian berdua.
Ucap Dr. Lee dengan sungguh-sungguh membuat Ana sedikit tersenyum. Terima kasih, aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya Tuhan, andai kau tahu betapa takutnya aku tadi ketika melihatnya berdiri di sana sambil menatapku dan Elis. Ucap Ana sambil membuang nafas berat. Aku tahu, tapi kau sangat hebat tadi. Kau masih bisa menguasai emosimu. Kau hebat, Ana. Puji Dr. Lee sambil tersenyum tulus membuat perempuan itu menatapnya lalu tersenyum. Dan kau tak tahu betapa bahagianya aku ketika melihatmu tadi. Terima kasih karena datang pada saat yang tepat. Seorang jagoan memang selalu datang pada saat-saat yang tepat. Ucap Dr. Lee memuji dirinya sendiri membuat Ana mendengus tertawa, melupakan sesaat kejadian tadi yang membuat hidupnya terasa jungkir balik. Tapi sekarang ia merasa tenang karena ada seseorang yang berada di sampingnya yang bisa diandalkan. Ia tak sendiri. Keesokan harinya Ana tak membawa Elis ke toko. Dia terlalu takut kalau mereka akan bertemu kembali dengan keluarga Billy dan ternyata itu benar. Ana tengah membereskan tokonya ketika pria itu memasuki toko. Jantung Ana berdetak kencang ketika melihat sosok yang berdiri menatapnya. Rasa amarah kembali merambati tubuhnya. Matanya nyalang menatap pria yang sempat ia cintai itu. Bagaimana kabarmu? Tanya Billy berusaha bersikap tenang. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Jawab Ana sambil menaruh makanan ringan dengan kasar ke atas rak-rak yang tersusun rapi di tokonya, berusaha tak memperdulikan kehadiran pria yang mengisi masa lalunya itu. Aku tak tahu kalau kau sekarang tinggal di sini. Ya tentu saja kau tak tahu. Kau pergi dan menghilang begitu saja 6 tahun lalu. Aku bisa menjelaskannya, ujar Billy sambil berjalan berusaha mendekati Ana yang langsung menyuruhnya diam dengan mengangkat kedua tangannya. Tidak ada yang perlu kau jelaskan, seru Ana dengan mata nyalang. Aku sekarang sudah berubah. Bukan lagi gadis 18 tahun yang naif dan polos yang akan terbujuk rayuanmu begitu saja. Tidak, aku tak ingin mendengar apapun darimu. Jadi sebaiknya kau pergi dari sini sebelum istri dan anakmu mengetahui tentang hubungan kita di masa lalu. Billy diam mematung menatap Ana yang terlihat sangat emosi. Dada perempuan itu naik turun dengan mata nyalang menatapnya. Beberapa saat mereka hanya saling menatap tanpa suara. Melihat amarah yang masih menyala di mata Ana membuat Billy mengangguk lalu membalikkan badannya. Tapi baru selangkah dia kembali terdiam. Apa dia putriku? Rasa dingin merambati tubuh Ana dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ketakutannya menjadi kenyataan. Pria itu menyadari tentang Elis. Untuk sesaat jantungnya terasa berhenti. Tubuhnya gemetar. Apa yang kau bicarakan? Tanya Ana dengan suara gemetar. Billy membalikkan badannya menghadap Ana yang masih berdiri tak bergerak di tempatnya tadi. Elis, dia putriku kan? Billy kembali bertanya sambil menatap Ana yang kini menatapnya dengan sorot mata takut untuk beberapa saat. Tapi kemudian berubah kembali menyorotkan rasa amarah. Putrimu? Bagaimana bisa dia putrimu? Dia adalah putriku. Geram Ana dengan amarah yang membuncah. Aku yang melahirkannya dan aku yang telah membesarkannya. Lanjutnya sambil memukul dadanya sendiri. Billy terlihat terkejut melihat reaksi Ana. Dia membuang nafas berat sebelum berkata, jadi dia benar putriku. Bukan, dia bukan putrimu. Dia putriku. Dan dia memiliki seorang ayah yang menyayanginya. Tapi dia darah dagingku. Dan aku berhak mengetahuinya. Seru Billy membuat Ana membelalakkan mata dan amarah yang tadi sempat dia tahan kini dan sudah terkubur selama 6 tahun kini menyeruak ke permukaan. Ia tak akan lagi menutup-nutupi lagi semuanya. Hak, kau berbicara tentang hak? Teriak Ana sambil berjalan maju dengan mata menusuk menatap pria di hadapannya. Di mana kau selama 6 tahun ini sehingga kau dengan gampangnya menuntut hakmu? Di mana kau saat keluargaku mengusirku karena tahu aku sedang mengandung? Di mana kau ketika aku terpuruk karena cita-cita dan masa depanku hancur karena dosa yang kita lakukan? Di mana kau ketika aku terombang-ambing di negara orang tanpa satupun kerabat dalam kondisi hamil? Di mana kau ketika aku meregang nyawa saat melahirkan?
Di mana kau ketika bayi mungil itu harus berada di rumah sakit selama berbulan-bulan? Di mana kau selama ini?" Ana berteriak tepat di hadapan wajah Billy yang diam mematung. Cuping hidungnya kembang kempis karena marah. Dadanya naik turun. Nafasnya terengah-engah. Mata hitamnya menatap tajam dengan berapi-api. "Kau tak memberitahu tentang kehamilanmu. Bagaimana aku bisa tahu?" ujar Billy berusaha memberi alasan. Ana membuang nafas berat sambil menutup mata ketika mendengar ucapan pria yang sempat ia cintai. "Apa kau tahu kenapa aku berada di kota ini jauh dari keluargaku?" tanya Ana sambil kembali menatap Billy tajam. "Aku dengan rasa percaya diri tinggi bahkan berani menentang keputusan ayahku datang ke Paris untuk menemuimu dan memberitahu kalau aku sedang hamil. Tapi apa yang kulihat ketika sampai di sana? Aku melihatmu bersama anak dan juga istrimu. Anak dan istri yang tak pernah kau katakan padaku sebelumnya." Serunya membuat Billy memucat. "Apa kalau pada saat itu aku mendatangi kalian dan mengatakan kalau aku sedang hamil anakmu, kau akan melompat gembira dan meninggalkan keluargamu demiku?" Billy terlihat terkejut mendengarkan pertanyaan Ana. Membuat perempuan itu tersenyum sinis karena tahu apa yang ada di pikiran pria itu. "Tidak, kau akan mengatakan kalau kau tidak mengenalku di depan istrimu dan menganggapku hanya orang gila. Bahkan kau diam-diam akan menemuiku dan menyuruhku menggugurkan kandunganku. Iya kan?" tanya Ana yang kembali membuat Billy pucat pasi. Mereka terdiam beberapa saat. Ana terlihat mengatur nafasnya untuk meredakan emosi. Ada sedikit perasaan lega setelah mengeluarkan emosi yang ditahannya selama ini. "Jadi, jangan berbicara tentang hak kalau kau tidak menunaikan kewajibanmu. Sekarang, sebaiknya kau bawa keluargamu pergi dari sini. Jangan menggangguku dan putriku, karena selama ini kami masih bisa hidup dengan baik tanpa dirimu." Ucap Ana membuat Billy terlihat lemas seolah bisa menerima kenyataan kalau dia memiliki seorang putri yang selama ini tak ia ketahui. Tapi akhirnya ia menyerah karena yang dikatakan Ana memang benar semua. Seandainya ia mengetahui tentang itu 6 tahun lalu, maka ia hanya akan memintanya untuk aborsi karena ia tak mungkin menyakiti istri dan putranya yang sangat ia cintai. Aku minta maaf untuk segala." "Tidak, aku mohon jangan katakan apapun. Aku hanya memintamu untuk meninggalkan kami dan anggap saja kalau kami orang asing. Aku mohon, aku hanya meminta itu darimu." Billy kembali terdiam sambil menatap Ana yang terlihat bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Membuat pria itu akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, aku akan pergi. Sekali lagi aku minta maaf," ujar Billy sambil membalikkan badan. Tapi tubuhnya tiba-tiba membeku ketika melihat seorang perempuan berambut sebahu tengah menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Dan di belakangnya terlihat seorang pria bermata tajam yang menatapnya bak seekor elang.